Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengenal hewan yang disebut anjing dan babi. Karena banyak dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai hewan ternak, teman, penjaga, atau babi sebagai santapan yang lezat. Namun demikian pada zaman dahulu, bagi bangsa Yahudi, keduanya termasuk golongan binatang yang najis. Bahkan pada saat sekarang ini, binatang anjing dan babi masih dipakai untuk memaki seseorang yang dianggap kotor. Yesus memakai kata anjing dan babi untuk memperbandingkan secara kontras antara yang kudus dan yang najis. Dalam Matius pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-6 berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan barang yang kudus? Bagi manusia, barang yang kudus dan berharga adalah perak, emas, dan permata, termasuk mutiara. Bagi Tuhan, firman-Nya lebih berharga dari perak dan emas dan permata. Firman Tuhan adalah hikmat dan pengajaran Tuhan yang mampu mendidik, mengajar, dan mengubah manusia menjadi manusia berbudi pekerti dan mulia di hadapan Tuhan. Hikmat dan pengajaran firman Tuhan, keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas dan bahkan lebih berharga dari permata. Tidak ada yang dapat menyamai firman Tuhan dan pengajarannya bagi manusia. Makna dan rema yang dapat kita ambil dari pesan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 pada ayat yang ke-6 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 pada ayat yang ke-6 ini tidak sedang membatasi setiap orang percaya melakukan perintahnya dalam Matius pasal yang ke-28 pada ayat yang ke-19 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas utama seorang murid Kristus adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu memberitakan Injil kepada dunia. Walaupun penuh dengan ketidaknyamanan dan risiko dalam melakukan panggilannya sebagai penginjil, Tuhan Yesus juga menasihati kita untuk berhikmat dalam menjalankan panggilannya sebagai pemberita Injil. Dalam Matius pasal 10 pada ayat yang ke-16, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Hikmat dan pengajaran firman Tuhan hanya berguna dan membangun bagi mereka yang percaya, sedangkan hanya menjadi kesia-siaan apabila diberikan kepada mereka yang menolak dan lebih memilih hidup dalam kedagingan mereka. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa sikap tidak bijaksana dalam menyampaikan hikmat dan pengajaran Tuhan kepada orang yang mentah-mentah menolak karena mereka menikmati kehidupan manusia lama akan seperti anjing dan babi yang menginjak-injak dengan kakinya serta berbalik mengoyak kita. Sikap mereka akan berubah dari sikap acuh menjadi kebencian. Mereka akan menyerang dengan kata-kata yang kasar dan dapat melukai diri kita. Lakukanlah pemberitaan kabar baik dengan membangun hubungan terlebih dahulu. Apabila seorang menolak, sebaiknya cukup dengan memberikan kesaksian hidup kita dan tidak memaksa memberikan kebenaran Tuhan kepada mereka. Pesan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa tidak mungkin yang kudus itu bersatu dengan yang najis. Sudahkah kita mulai belajar hidup dalam kekudusan? Terbebas dari pikiran-pikiran kotor, keinginan cabul, dan hawa nafsu jahat. Sudahkah hidup kita bernilai bagi sesama kita? Terlepas dari keserakaan, kesombongan, keangkuhan, iri hati, kemarahan, kepahitan, dendam, dan perseteruan? Karena semua itu membuat kita sama seperti anjing dan babi yang lebih suka tinggal dalam kubangan dan menikmati makanan kotor, sehingga tidak dapat menerima hikmat dan pengajaran Tuhan sebagai barang yang kudus dan mutiara yang berharga. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia,
Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi musuh-musuh kita dan untuk berbuat baik kepada mereka yang menentang kita. Memang kita tidak boleh memberikan barang yang kudus dari Tuhan, tetapi kita tetap bisa memberikan barang-barang yang kita miliki untuk menolong mereka. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!